Pernahkah kamu membayangkan seorang tenaga kerja Indonesia sederhana bisa menikahi majikannya sendiri? Pernahkah kamu bertanya, apakah cinta bisa tumbuh di antara perbedaan usia, status sosial, dan budaya? Dan benarkah kisah seperti ini benar-benar terjadi? Atau hanya mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya? Jika kamu pernah meragukan bahwa takdir bisa berubah hanya karena satu pekerjaan kecil, maka cerita ini layak untuk kamu dengarkan sampai selesai. Karena ini bukan sekadar kisah cinta, melainkan perjalanan hidup yang mengubah segalanya. Namanya Raka. Seorang pria asal pinggiran Jogja yang tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya buruh serabutan, ibunya berjualan sayur di pasar pagi. Sejak kecil, Raka sudah akrab dengan tanah, lumpur, dan keringat. Tidak ada mimpi besar, selain satu hal sederhana, mengubah nasib keluarga. Kesempatan itu datang ketika ia memutuskan berangkat ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia. Tanpa banyak harapan, tanpa bayangan masa depan yang jelas. Baginya, bisa bekerja di luar negeri saja sudah terasa seperti kemenangan kecil. Raka ditempatkan di sebuah rumah tua di prefektur Chiba. Tugasnya sederhana, merawat taman, menyiram tanaman, memotong rumput, dan menjaga halaman tetap hidup di setiap musim. Pemilik rumah itu adalah Aiko Tanaka. Seorang perempuan Jepang berusia matang, berwajah tenang namun menyimpan kesedihan panjang. Ia adalah janda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan rumah besar yang terlalu sepi untuk dihuni sendirian. Hari pertama bekerja, Raka langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Rumah itu bersih, rapi, namun sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa. Hanya langkah kaki dan desiran angin yang menggerakkan daun-daun taman. Aiko jarang berbicara. Tatapannya dingin, sikapnya formal. Raka pun memilih diam. Ia tahu posisinya. Ia hanya pekerja kebun, orang asing di negeri orang. Namun takdir seringkali bekerja diam-diam. Di taman yang sunyi itu, tanpa mereka sadari, dua jiwa yang sama-sama kesepian perlahan mulai saling mendekat. Dan semua itu bermula dari hujan pertama yang turun tanpa aba-aba. Hari itu langit Chiba berubah kelabu lebih cepat dari biasanya. Raka tetap bekerja seperti biasa, menyiram tanaman dan merapikan rumput, meski angin mulai dingin menusuk kulit. Ia tidak membawa jas hujan. Di kampung halamannya, hujan bukan alasan untuk berhenti bekerja. Ketika butir hujan pertama jatuh, Raka tetap berdiri di taman. Bajunya perlahan basah. Rambutnya menempel di dahi. Ia tak mengeluh. Baginya, hujan hanyalah bagian dari pekerjaan. Dari balik jendela, Aiko memperhatikan. Sudah beberapa kali ia melihat pekerja kebunnya bekerja dalam kondisi seperti ini. Namun entah mengapa hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengusiknya. Aiko akhirnya keluar rumah dan menyerahkan handuk. "Kamu tidak berteduh." Suaranya datar. Raka terkejut. Lalu menunduk hormat. Ia menerima handuk itu dengan dua tangan. "Maaf, saya hampir selesai." Aiko menatap wajah pria itu lebih lama dari biasanya. Wajah sederhana, tatapan jujur, tanpa kepura-puraan. Ia menghela napas pelan. "Minum teh." "Masuk." Ucapnya singkat. Itulah pertama kalinya mereka duduk berhadapan di dapur. Tanpa jarak majikan dan pekerja. Tanpa perintah kerja. Hanya dua orang asing yang sama-sama kedinginan. Raka bercerita tentang Jogja. Tentang sawah yang berubah warna saat musim panen. Tentang ibunya yang bangun sebelum subuh. Tentang ayahnya yang selalu pulang dengan tangan kasar tapi senyum lelah. Aiko mendengarkan dalam diam. Cerita-cerita sederhana itu mengingatkannya pada masa lalu. Saat hidupnya belum sepi. Saat rumah ini masih dipenuhi suara. Sejak hari itu, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Aiko sesekali memanggil Raka untuk minum teh setelah bekerja. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan. Tentang cuaca. Tentang musim gugur. Tentang makanan. Raka tidak sadar bahwa setiap senyumnya perlahan mencairkan dinding yang lama dibangun Aiko. Dan Aiko tidak menyadari bahwa kehadiran Raka membuatnya kembali menunggu pagi. Namun tidak semua perubahan datang tanpa risiko.
Tatapan tetangga mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Seorang pekerja asing dan janda kaya terlalu sering terlihat bersama. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba menjaga jarak. Tapi perasaan tidak bisa diperintah. Hujan itu telah berhenti. Namun sesuatu di antara mereka justru mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, perubahan di rumah Aiko semakin terasa. Taman yang dulu hanya sekadar rapi, kini tampak hidup. Bunga-bunga bermekaran lebih cerah. Daun-daun kering jarang dibiarkan menumpuk. Seolah ada semangat baru yang ikut tumbuh bersama tanaman. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Tetangga mulai berbisik. Tatapan mereka tak lagi ramah seperti dulu. Beberapa kali Raka mendengar namanya disebut dengan nada pelan namun tajam. Seorang pemuda asing, tinggal serumah dengan janda kaya, terlalu sering terlihat berbincang akrab. Bahkan sesama tenaga kerja Indonesia sempat memperingatkannya. Jaga diri. Kamu di sini cuma kerja. Jangan macam-macam. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari yang ia kira. Ia sadar betul posisinya. Ia datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Apalagi pada majikannya sendiri. Sejak hari itu, Raka mulai menjaga jarak. Ia membatasi percakapan. Ia menolak ketika Aiko memintanya minum teh. Ia pulang lebih cepat ke kamar kecil di belakang rumah. Aiko merasakannya. Keheningan kembali merayap ke dalam rumah. Dapur terasa dingin. Taman terasa sunyi, meski penuh warna. Ada jarak yang tiba-tiba tumbuh tanpa penjelasan. Suatu sore, Aiko akhirnya bertanya, "Apakah aku membuatmu tidak nyaman?" Raka terdiam. Kata-kata itu berat. Ia menunduk lama sebelum menjawab. "Saya hanya pekerja. Saya tidak ingin membuat masalah." Aiko tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka lama. "Masalah sudah lama tinggal di rumah ini," ucapnya pelan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin mengguncang jendela. Di tengah suara hujan, Aiko tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhnya menggigil. Tidak ada keluarga. Tidak ada siapapun. Raka yang mendengar suara batuk dari kamar Aiko langsung berlari. Ia lupa semua batas. Ia lupa semua bisik tetangga. Sepanjang malam, Raka menemani, mengganti kompres, memasakkan bubur, duduk di samping ranjang tanpa tidur. Di sela-sela kelelahan, bibirnya bergetar melantunkan doa dalam bahasa yang tidak Aiko pahami. Menjelang subuh, Aiko membuka mata. Di hadapannya, Raka tertidur di kursi. Wajahnya lelah, namun tenang. Air mata Aiko jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa benar-benar diperhatikan. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena kehadiran yang tulus. Di saat itulah, Aiko menyadari satu hal. Ia tidak lagi sekadar membutuhkan pekerja. Ia membutuhkan Raka. Seiring berjalannya waktu, perubahan di rumah Aiko semakin terasa. Taman yang dulu hanya sekadar rapi, kini tampak hidup. Bunga-bunga bermekaran lebih cerah. Daun-daun kering jarang dibiarkan menumpuk. Seolah ada semangat baru yang ikut tumbuh bersama tanaman. Namun perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. Tetangga mulai berbisik. Tatapan mereka tak lagi ramah seperti dulu. Beberapa kali Raka mendengar namanya disebut dengan nada pelan namun tajam. Seorang pemuda asing, tinggal serumah dengan janda kaya, terlalu sering terlihat berbincang akrab. Bahkan sesama tenaga kerja Indonesia sempat memperingatkannya. Jaga diri. Kamu di sini cuma kerja. Jangan macam-macam. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari yang ia kira. Ia sadar betul posisinya. Ia datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Apalagi pada majikannya sendiri. Sejak hari itu, Raka mulai menjaga jarak. Ia membatasi percakapan. Ia menolak ketika Aiko memintanya minum teh. Ia pulang lebih cepat ke kamar kecil di belakang rumah. Aiko merasakannya. Keheningan kembali merayap ke dalam rumah. Dapur terasa dingin. Taman terasa sunyi,
Meski penuh warna, ada jarak yang tiba-tiba tumbuh tanpa penjelasan. Suatu sore, Aiko akhirnya bertanya, "Apakah aku membuatmu tidak nyaman?" Raka terdiam. Kata-kata itu berat. Ia menunduk lama sebelum menjawab. "Saya hanya pekerja. Saya tidak ingin membuat masalah." Aiko tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan luka lama. "Masalah sudah lama tinggal di rumah ini," ucapnya pelan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin mengguncang jendela. Di tengah suara hujan, Aiko tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhnya menggigil. Tidak ada keluarga. Tidak ada siapapun. Raka yang mendengar suara batuk dari kamar Aiko langsung berlari. Ia lupa semua batas. Ia lupa semua bisik tetangga. Sepanjang malam, Raka menemani, mengganti kompres, memasakkan bubur, duduk di samping ranjang tanpa tidur. Di sela-sela kelelahan, bibirnya bergetar melantunkan doa dalam bahasa yang tidak Aiko pahami. Menjelang subuh, Aiko membuka mata. Di hadapannya, Raka tertidur di kursi. Wajahnya lelah, namun tenang. Air mata Aiko jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia merasa benar-benar diperhatikan. Bukan karena harta, bukan karena status, melainkan karena kehadiran yang tulus. Di saat itulah, Aiko menyadari satu hal. Ia tidak lagi sekadar membutuhkan pekerja. Ia membutuhkan Raka. Pagi itu taman kembali dipenuhi cahaya. Raka berdiri di tempat yang sama, namun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam kerja. Tidak ada sarung tangan kebun di tangannya. Ia berdiri sejajar, menatap masa depan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, tanpa kemewahan, tanpa sorotan besar. Namun cukup untuk mengikat dua hati yang pernah sama-sama terluka. Raka kini bukan lagi sekadar tenaga kerja Indonesia. Bukan lagi tukang kebun yang hanya datang saat pagi dan pulang saat senja. Ia adalah pendamping hidup Aiko. Seorang suami bagi perempuan yang pernah kehilangan segalanya. Tidak semua orang menerima keputusan mereka. Bisik-bisik masih ada. Tatapan sinis masih terasa. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Orang-orang mulai melihat kebahagiaan yang nyata. Rumah itu tak lagi sunyi. Taman tak lagi sekadar indah, tapi hidup. Raka tetap sederhana. Ia tidak berubah menjadi orang lain. Ia tetap menyiram tanaman, tetap merawat tanah. Bedanya, kini ia melakukannya dengan rasa memiliki. Aiko pun menemukan kembali arti rumah. Bukan bangunan besar dengan pagar tinggi, melainkan kehadiran seseorang yang memilih tinggal, bukan karena harta, tetapi karena cinta. Kisah ini mengajarkan satu hal penting. Takdir tidak selalu datang dalam bentuk yang kita impikan. Kadang ia hadir sebagai pekerjaan kecil, sebagai hujan tak terduga, sebagai pertemuan singkat yang perlahan mengubah hidup. Dan cinta tidak mengenal status, usia, atau asal negara. Ia hanya mengenal keberanian untuk memilih dan bertahan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu biasa saja, ingatlah kisah ini, bahwa dari tempat paling sederhana pun, kebahagiaan bisa tumbuh, selama kamu berani membuka hati. Bersambung.